Hai, saya Emma Ramawati. Pada kali ini, saya akan membahas tentang algoritma branch and bound yang merupakan salah satu materi yang diajarkan pada mata kuliah CS H2G3 Desain dan Analisis Algoritma di Fakultas Informatika Universitas Telkom. Sumber yang saya gunakan untuk membahas materi branch and bound ini adalah Foundations of Algorithms karya Richard Neapolitan. Branch and bound ini memiliki kemiripan dengan algoritma backtracking yang sudah saya bahas pada video sebelumnya dalam hal penggunaan pohon ruang status untuk menyelesaikan persoalan. Algoritma ini akan menghitung suatu bound atau batasan pada simpul untuk menentukan apakah simpul tersebut promising atau non-promising untuk di-expand. Jika bound tidak lebih baik dibanding solusi terbaik saat ini, maka simpul tersebut dikategorikan sebagai simpul yang non-promising, sehingga tidak akan kita expand. Nah, perbedaan algoritma ini dengan algoritma backtracking yaitu pada tidak adanya batasan dalam melakukan penelusuran pohon, dan yang kedua hanya digunakan untuk persoalan optimasi. Seperti yang kita ketahui dan Anda bisa lihat lagi di video, contohnya di video backtracking untuk persoalan sum of subset. Di situ backtracking digunakan tidak untuk persoalan optimasi. Seperti itu. Baik, kalau kita membicarakan branch and bound, maka tidak dapat lepas dari breadth first search atau pencarian melebar. Pada BFS, breadth first search ini, pertama-tama kita akan mengunjungi simpul akar. Yang ini ya, dengan angka nomor 1. Selanjutnya, kita akan mengunjungi semua simpul pada level 1, yaitu simpul 2, 3, dan 4 yang merupakan anak dari simpul akar. Ini yang membedakan dengan backtracking yang basisnya adalah depth first search. Selanjutnya, kita akan mengunjungi semua simpul pada level 2. Di level 2, ada 5, 6, dan 7 yang merupakan simpul anak dari simpul 2, ada 8 dan 9 yang merupakan simpul anak dari simpul 3, dan ada simpul 10, 11, dan 12 yang merupakan anak dari simpul 4, dan seterusnya. Ini bedanya dengan DFS ya. Dan angka-angka yang ada pada tiap simpul ini menunjukkan urutan diaksesnya simpul tersebut atau urutan dilahirkannya simpul tersebut. Baik, di algoritma breadth first search pada pohon ini kita menggunakan queue. Anda bisa melihat di sini ada kode NQ, yaitu memasukkan simpul ke dalam queue, dan DQ mengeluarkan simpul dari queue. Coba di refresh lagi pemahamannya tentang queue, di mana kalau di queue atau antrian, struktur data ini akan menyimpan simpul-simpul sesuai dengan urutan dan akan mengeluarkan simpul sesuai dengan urutan yang masuk. Jadi first in, first out, seperti itu. Nah, kita akan tinjau persoalan pertama, yaitu knapsack, dan bagaimana menyelesaikannya menggunakan breadth first search. Saya review kembali apa itu knapsack problem. Pada dasarnya, pada persoalan knapsack ini, kita memasukkan sejumlah barang yang memiliki bobot tertentu dan keuntungan tertentu ke dalam suatu karung yang memiliki kapasitas maksimum weight. Sedemikian sehingga kita ingin agar keuntungan yang kita dapatkan itu adalah maksimal. Nah, pohon ruang status yang digunakan untuk persoalan knapsack ini, setiap barang akan menempati level berbeda pada pohon. Contoh di sini, barang ke-1 akan berada pada level ke-1, barang kedua berada pada level kedua, dan seterusnya. Lalu, anak-anak pada pohon merepresentasikan kalau kita menguji anak kiri, artinya kita akan memasukkan barang ke dalam karung. Kalau kita menguji anak kanan, artinya barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam karung. Seperti itu ya. Nah, knapsack ini merupakan persoalan optimasi.
yang artinya kita akan memilih mana solusi yang paling baik. Sehingga bisa jadi kita akan mengeluarkan sejumlah kandidat solusi. Nah, untuk persoalan knapsack ini, pada saat kita mengunjungi suatu simpul dan ternyata mendapatkan profit yang lebih besar, maka masih akan ada kemungkinan kita mendapatkan profit yang jauh lebih besar lagi jika mengekspand simpul tersebut. Nah, ini yang membedakan dengan persoalan yang bukan optimasi. Maka simpul tersebut dikategorikan ke dalam simpul yang promising. Nah, untuk mengekspand suatu simpul, kita menggunakan pertimbangan greedy, yaitu yang digunakan pada permasalahan fractional knapsack. Karena di dynamic programming, coba dilihat lagi videonya, bahwa di situ kita sudah membuktikan bahwa fractional knapsack ini pasti akan berhasil mendapatkan solusi yang paling optimal dibandingkan dengan integer atau zero one knapsack ini. Jadi, nah pada saat kita menghitung bound, kita memperhitungkan profit barang yang kita dapatkan sampai dengan simpul tersebut. Kemudian kita tambahkan proporsi penambahan barang yang berikutnya sampai dengan karungnya penuh atau sampai dengan kapasitas karung terpenuhi. Nah, suatu simpul disebut non-promising jika bound dari suatu simpul itu kurang dari maksimum profit. Kan bound itu merupakan batasan yang menjadi penentu apakah kita akan expand atau tidak simpul tersebut. Baik, kita coba perhatikan pohon ruang status untuk 4 buah barang dengan profit dan bobot seperti terlihat pada tabel. Kemudian kita urutkan barang-barang tersebut secara menurun berdasarkan densitasnya, yaitu P dibagi W. Pada gambar tersebut ada 3 komponen yang ada pada setiap simpul. Ini sebenarnya sudah dipelajari pada video backtracking, tapi saya akan ulas sekilas. Saya ambil contoh simpul 1,1. Pada simpul ini, bagian paling atas ini adalah profit yang kita dapatkan, yaitu $40. Artinya, kita mengunjungi anak kiri, maka kita memasukkan barang 1 ke dalam karung. Barang 1 dia memiliki profit 40. Barang 1 profitnya adalah 40, maka maksimum profit sekarang yang ada adalah 40. Kemudian di sini adalah bobot ya, bobot yang kita dapatkan. Karena di simpul 1,1 ini baru ada 1 barang, yaitu barang 1 dimasukkan ke dalam karung, maka bobot barang saat itu adalah baru 2, yang merupakan bobot dari barang ke 1. Lalu bound ini adalah bound yang akan menentukan apakah simpul 1,1 ini akan kita expand atau tidak. Berdasarkan penghitungan, nanti kita akan review lagi setelah ini, dapat terlihat bahwa nilai keuntungannya masih di bawah bound-nya. Kalau seperti itu, maka artinya kita masih bisa mendapatkan keuntungan yang sampai dengan 115 maksimum. Meskipun kita nggak tahu apakah keuntungan maksimum itu bakal bisa nyampe 115 atau tidak. Tapi ini semacam harapan bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan 115. Nah, maksimum profit sekarang saat ini adalah 40. Nah, berarti lebih baik kita expand lagi kan, karena masih ada harapan mendapatkan keuntungan sampai dengan 115. Baik, untuk kasus knapsack ini, solusi didapatkan di simpul 3,3 dengan profit adalah 90. Itu ya. Dapat dilihat di sini, solusi dari permasalahan tidak selalu berada di simpul daun. Di sini didapatkan bukan pada simpul daun ya. Baik, sekarang kita akan mulai ke perhitungan bound. Saya akan review sebentar karena sekali lagi ini sudah dibahas di
video tentang backtracking pada khususnya pada pembahasan knapsack, persoalan knapsack ya. Baik, kita akan mengunjungi simpul 1,1 lagi. Pada simpul 1,1 kita punya profit 40 karena baru ada satu barang masuk dan bobotnya adalah 2. Biasanya membuat mahasiswa bingung itu bagaimana cara menghitung bound. Sekali lagi, bound di sini dimaknai sebagai estimasi dari keuntungan yang akan didapat jika kita mengekspand simpul tersebut. Maka kemungkinannya adalah saya bisa memasukkan tambahan barang berikutnya. Kira-kira by logic kita bisa memasukkan barang berikutnya adalah barang berapa? Barang 2. Kalau saya masukin barang 2 berarti saya punya bobot 2 ditambah 5, berarti berapa? 7 ya. Sampai dengan di sini bobot dari karung adalah, bobot barang yang ada di dalam karung adalah 7. Sisanya berapa? Masih ada 9. Kira-kira saya masukin barang ke berapa lagi? Apakah barang ketiga? Oh, nggak bisa, barang ketiga 10. Kelebihan ya. Barang keempat, gimana cara masukin barang keempat tanpa kita melewati barang ketiga? Kita bekerja dengan pohon, maka harus sekuensial memasukkannya. Maka dengan demikian kita hanya akan memasukkan 9 bagian dari barang 3, tidak semuanya. Kalau kita masukin semua barang 3, maka bobotnya jadi 17, melewati atau melampaui kapasitas maksimum dari karung. Nggak bisa ya. Nah, ini yang kemudian rumusnya jadi kayak gini nih. Profit adalah ini. Profit saat itu adalah 40. Kemudian yang bagian ini saya masukin barang-barang berikutnya yang masih mungkin. Ternyata cuma bisa masukin satu barang, yaitu barang kedua. Kemudian sisanya masih ada 9, taruhlah 9 kilogram, taruhlah satuan seperti itu ya. Maka saya cuma bisa masukin 9 bagian dari barang ketiga. Ini ya. 9 bagian dari barang ketiga. Maka total kita punya bound 115. Begitu cara menghitung bound. Ini berlaku untuk simbol-simbol yang lain juga. Baik. Sekarang kita akan melakukan penelusuran pada breadth first search. Ini agak berbeda dengan penelusuran yang kita lakukan menggunakan backtracking. Pada breadth first search, diingat-ingat lagi bahwa ketika kita mengunjungi suatu simpul, maka penelusuran berikutnya adalah kita harus mengunjungi semua anak dari simpul tersebut. Contoh di sini, pertama saya lahirkan simpul akar, kemudian berikutnya saya akan kunjungi anak kiri yaitu 1, 1, berikutnya saya kunjungi anak kanan yaitu 1, 2. Nah, pada saat bentar saya hapus dulu ya. Nah, di sini. Pada saat saya mengunjungi anak 1, saya hitung maksimum profitnya adalah 40. Kenapa? Karena seperti tadi, untuk kasus knapsack, kalau kita bergerak ke kiri, mengunjungi anak kiri, maka kita memasukkan barang tersebut ke dalam karung. Kalau saya masukin barang ke 1, maka profit yang saya dapatkan adalah 40. Kalau saya bergerak ke kanan, profit yang saya dapatkan 0 kan, karena barangnya nggak dimasukin. Kemudian yang berikutnya ini bobotnya. Kalau saya masukkan barang ke 1, bobotnya adalah 2. Kalau yang saya bergerak ke anak kanan, nggak ada barang yang dimasukkan, bobotnya 0. Nah, di sini boundnya 115, sudah dihitung tadi ya contohnya. Terus yang ini, ini kenapa 82 nih? Ada contoh penghitungannya di video backtracking, ada nggak ya? Kalau nggak ada, coba cari di bukunya. Baik, yang ingin saya tekankan di sini adalah pada depth first search, pada backtracking, anak-anak dari 1,2 ini yang ada di sini nih, ini tidak kita lahirkan karena langsung diputuskan di backtracking atau di depth first search bahwa simbol 1, 2 ini non-promising. Nah, terus kenapa di breadth first search ini simpul 1,2 tidak kita anggap
non promising, atau katakanlah ini masih kita anggap sebagai simple promising. Kenapa? Karena max profitnya masih 40. Perhatikan, pada saat saya melahirkan simpul akar, max profitnya masih 0, ya kan? Kemudian saya kunjungi anak kiri, saya dapetin profit 40, maka max profit saya set ke dalam 40. Itu jadi max profit current saat ini, yaitu 40. Saat saya lahirkan anak kanan, atau saat saya mengunjungi anak kanan, max profit berapa? 40 kan? 40, sedangkan boundnya sini 82. Nah, syarat simple promising itu tadi apa? Kalau boundnya ini masih lebih besar dari max profit. Artinya apa sih? Artinya, kalau mengekspansi simple 1,2 ini, kita masih bisa punya kemungkinan mendapatkan keuntungan 82. Nah, 82 dibandingin 40 masih gedean 82 kan? Makanya disebut sebagai simple promising. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan ya. Saya hapus dulu. Berikutnya, setelah saya lahirkan anak 1, anak 2, saya dapetin bound 115 dan 82. Nah, di sini selanjutnya saya memutuskan mana yang akan saya expand dulu. Nah, saya akan expand yang simple 2,1. Sebentar, ada yang (2,1). Kita lanjutin ya. Saya hitung profitnya adalah 70, maka max profit saat itu adalah 70. Kemudian bobotnya adalah 7, baunya adalah 115. Nah, kalau setelah lahirkan 2,1 kemana lagi? 31 atau 2,2? 2,2 ya, karena ingat ini adalah breadth first search. Di 2,2 saya dapetin bobot 40. Kenapa? Karena yang masuk ke karung cuma barang ke satu. Ingat, kalau gerak ke kanan, mengunjungi anak kanan, kita tidak memasukkan barang tersebut. Jadi di sini statusnya kita hanya memasukkan hanya memasukkan barang ke satu. Bobotnya 2, dan kita tahu boundnya 98. Max profit tetap 70, karena so far ini masih paling besar. Selanjutnya kita expand yang ini, simple 1,2. Kita kunjungi anak 2,3, dapat profit 30, tetap max profit 70 ya. Kemudian di sini bobotnya 5, dan di sini boundnya 82. Berikutnya saya lahirkan anak ini masih promising karena max profit 70 dan boundnya 82. Nilai boundnya masih lebih nilai boundnya masih lebih besar daripada max profit. Artinya masih mungkin kita mendapatkan profit 82 dibandingkan dengan 70, kan masih gedean 82 gitu ya. Kemudian kita expand, kita kunjungi anak kanan, simple 2,4, didapatkan profit 0, bobotnya 0, dan boundnya 60. Kalau boundnya 60, profitnya tadi berapa? 70 ya? Berarti lebih kecil dari profit kan? Ini jadi non promising. Kita nggak akan kunjungi dia. Berikutnya dikunjungi yang mana? Anak dari 2,1, yaitu 31. Nah, di sini kita hitung profitnya 120, tapi bobotnya 17. Nah, ini menjadikan dia jadi non promising karena melewati bobot maksimum karung, yaitu 16. Baik, berikutnya kita expand ke 3,2, dapat profit 70, bobotnya 7, dan boundnya 80. Masih promising ya. Berikutnya kita kunjungi simpul 3,3, dapat profit 90. Ternyata 90. Tadi max profit sementara berapa? 70. Nah, karena dia 90 di sini dapat, maka dia akan menggantikan nilai 70 tadi. Gitu ya. Kemudian kita bergerak ke 3,4, dapat profit 40, bobot 2, dan bound 50. Kemudian ini jadi non promising. Kenapa? Karena boundnya lebih kecil daripada max profit ya. Berikutnya saya kunjungi 3,5, ini juga non promising. Kenapa? Lihat ini boundnya 82.
82 ini lebih kecil daripada 90. Berikutnya saya kunjungi 3,6, tambah ini non promising juga. Kenapa? Karena max profitnya 90, lebih besar daripada bound. Jadi maknanya apa? Saya ulang sekali lagi ya. Kalau saya expand simpul ini paling-paling max profit yang mungkin didapat itu cuma 50. Ya daripada saya ngejar 50, mendingan saya bertahan dengan 90 kan? Sama juga ini juga. Kalau saya expand ke sini misalnya, kan di sini maksimum profit cuma 82. Ya ngapain saya expand ke sini? Masih mendingan saya kejar yang 90 tadi. Gitu ya. Jadi ini non promising. Berikutnya yang saya expand di mana? 4,1. Ini saya dapat profit 80, kemudian 4,2 saya dapat profit 70. Masih gede 90 ya. Di 4,3 saya dapat profit 100. Oh, lebih gede nih dari 90. Tapi lihat, bobotnya 17, melanggar constraint ya, nggak bisa, karena maksimum profitnya adalah 16. Dan terakhir bobot 90, bobot 90, profit 90, kemudian bobotnya 12, dan bound 90, lihat, gitu. Ini adalah penelusuran Bradford Search. Coba kita lihat sebentar. Nah, ini adalah kesimpulan Bradford Search. Ternyata Bradford Search ini, lihat, di sini adalah pohon ruang status yang sudah dipangkas pada Bradford Search, tidak lebih baik dibandingkan Depth Search untuk persoalan knapsack. Lihat nih persoalan knapsack. Di knapsack ini cuma ada 13 simpul. Cuma 13 ya di sini. 13 simpul aja nih. Sedangkan di sini ada berapa? 17 simpul. Loh, kok tidak lebih baik ini? Seperti itu. Tapi lokasi solusi tetap sama ya. Tetap di simpul 3,3. Baik. Itu penjelasan tentang Bradford Search. Setelah ini kita akan bahas best first search pada knapsack dan untuk menunjukkan bahwa best first search ini lebih baik dibandingkan Bradford Search. Baik, semoga bermanfaat.